Oke, halo semuanya. Pernah nggak sih merasa buntu pas mau nulis bagian paling penting dari sebuah riset? Yup, pendahuluannya. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya, biar halaman kosong itu bisa jadi pembuka yang wah keren banget. Pasti pernah kan ya? Duduk di depan laptop, ngeliatin kursor yang kedap-kedip doang berjam-jam. Mau nulis pendahuluan, tapi bingung mulainya gimana. Rasa frustrasinya itu, aduh, nyata banget. Dan jangan salah, ini bukan cuma soal basa-basi. Pendahuluan itu penentu hidup matinya riset Anda. Apakah orang bakal baca, ngutip, atau malah dilewatin gitu aja. Ini tuh semacam gerbang utama ke semua kerja keras Anda. Tapi, gimana kalau saya bilang ada formulanya, ada resepnya? Bukan sulap bukan sihir, tapi beneran ada sebuah kerangka terstruktur yang bisa Anda pakai, dan ini sudah terbukti berhasil dipakai sama peneliti-peneliti top. Formula ini sering disebut pendahuluan gaya IMRD. Ini umum banget dipakai di ilmu alam dan sosial. Intinya gampang kok, kasih konteks, tunjukin masalahnya apa, terus sodorin solusi unik dari riset Anda. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam. Inti dari semua ini adalah formula 3 langkah yang super efektif. Anggap aja ini kayak blueprint atau cetak biru buat bikin pendahuluan yang mantap. Langkah pertama, tetapkan wilayah Anda. Coba bayangin Anda itu sutradara film. Nah, ini tuh establishing shot-nya. Anda kasih lihat ke penonton di mana sih cerita ini berawal, kasih gambaran besarnya dulu. Tujuannya apa? Simple. Anda jelasin ke pembaca, ini loh yang udah kita tahu soal topik ini. Jadi Anda lagi nyiapin panggungnya nih, sebelum drama utamanya muncul. Caranya ada dua. Pertama, tunjukin kenapa topik ini tuh penting, relevan, atau problematis. Kedua, kasih rangkuman singkat riset-riset kunci sebelumnya, biar kelihatan kalau Anda tuh beneran paham bidangnya, udah ngerjain PR-nya. Nah, yang keren di sini adalah contoh frasanya. Kalimat kayak bukti menunjukkan bahwa atau penelitian ekstensif telah menunjukkan itu ngasih sinyal yang jelas banget ke pembaca kalau Anda lagi ngasih konteks besar. Oke, lanjut ke langkah kedua. Ciptakan celah Anda atau niche. Kalau tadi kita pakai gambaran besar, sekarang saatnya nge-zoom in. Kita tunjukin di mana ada masalah, di mana ada konflik dalam cerita ini. Bagian ini tuh walaupun seringnya pendek, tapi ini yang paling krusial. Kenapa? Karena disinilah Anda ngejustifikasi riset Anda. Anda bilang ke pembaca, inilah alasan kenapa riset saya ini perlu ada. Dan lihat perbandingannya di sini, jelas banget. Jangan cuma bilang penelitian lebih lanjut diperlukan. Itu klise. Coba deh lebih spesifik, misalnya sedikit yang diketahui tentang atau analisis si A ini belum memperhitungkan. Jauh lebih nendang kan? Lagi-lagi kuncinya ada di pemilihan kata. Frasa-frasa kayak gini tuh kayak ngasih kode ke pembaca, "Hey, perhatiin deh, ada yang kosong di sini." Dan itu bikin mereka penasaran sama apa yang akan Anda tawarkan. Dan sampailah kita di puncaknya. Langkah ketiga, isi celah tersebut. Anda udah nunjukin masalahnya, sekarang saatnya riset Anda masuk panggung sebagai pahlawannya. Intinya di sini adalah Anda ngasih janji yang jelas ke pembaca. Anda bilang, tadi kan ada masalah, nah riset saya inilah solusinya. Nggak ada lagi tebak-tebakan, langsung to the point. Nah, gimana caranya? Anda jelasin tujuan Anda apa, pertanyaan risetnya gimana, kasih bocoran sedikit temuan utamanya, dan yang paling penting, apa sih nilai lebih dari riset Anda ini? Pakai kalimat pembuka kayak, tujuan dari investigasi ini adalah, itu seperti ngasih lampu sorot. Pembaca bakal langsung mikir, aha, ini dia intinya, ini kontribusi paper ini. Oke, teori melulu kayaknya kurang afdol ya. Yuk, kita lihat langsung gimana formula ini dipakai di dunia nyata. Kita bakal bedah bareng-bareng sebuah contoh dari artikel yang udah beneran terbit. Kita ambil contoh dari studi tentang sikap remaja ke rokok elektrik. Coba perhatiin baik-baik gimana penulisnya pakai 3 langkah tadi di pendahuluan mereka. Nah, ini dia bedahannya. Keren banget kan? Lihat deh di langkah 1, tetapkan wilayah, mereka mulai dengan fakta soal rokok elektrik yang muncul tahun 2007 dan makin populer. Itu konteks besarnya. Terus, zoom in ke langkah 2, ciptakan celah. Mereka bilang, ternyata studi soal sikap remaja itu masih jarang loh. Nah, itu dia masalahnya. Dan terakhir, langkah 3, isi celah, mereka langsung jawab. Karena itu, kami meneliti sempurna. Jelas banget polanya. Tuh kan? Jadi ini bukan sihir, tapi struktur.
Ini bukti kalau peneliti hebat pun pakai pola yang sama. Ini bukan bakat, tapi skill yang bisa dipelajari. Dan sekarang, Anda juga udah punya resepnya. Tapi biar benar-benar jago, ya harus latihan. Jadi, saya punya tantangan nih buat Anda. Coba deh ambil satu artikel di bidang Anda, terus lakuin 3 langkah ini. Cari, identifikasi, dan analisis bahasanya. Ini bakal ngelatih mata Anda buat nemuin polanya, dan pastinya buat nulis pendahuluan Anda sendiri nanti. Karena pada akhirnya, ini bukan cuma soal ngikutin aturan. Ini soal memegang kendali atas narasi riset Anda. Anda bukan lagi cuma ngasih data mentah, tapi Anda lagi merangkai sebuah cerita yang kuat yang bisa ngegiring pembaca dari awal sampai akhir. Jadi, sebagai penutup, coba renungkan pertanyaan ini. Riset Anda itu mau cerita tentang apa? Anggap riset Anda itu sebuah kisah. Kisah apa yang perlu Anda sampaikan? Nah, mulailah cerita itu dari pendahuluan yang memukau.